Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah agama demi kebaikan dan kebenaran untuk kita mudah melangkah kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ada beberapa fenomena alam semesta yang sulit dilukiskan dan diukir oleh manusia tentang makna yang ada di balik semua itu, yaitu tentang hewan. Tentang hewan yang beliau ini juga adalah satu umat dengan kita, satu bangsa dengan kita, satu asal dengan kita. Sehingga kalau kita bernama dengan nama Nur Muhammad, kemudian kita bernama dengan nama Mukmin, kemudian kita bernama dengan nama Ruh, kemudian kita bernama dengan nama Insan. Sebatas itu ada persamaannya dengan kita. Dia juga bernama Nur Muhammad. Dia juga bernama dengan Mukmin. Dia juga bernama dengan nama Ruh. Tetapi dia tidak bernama dengan nama Insan. Karena beda casing. Lalu timbul pertanyaan, mengapa dia disebut dengan Nur Muhammad sama dengan kita? Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya awal muawal daripada segala-galanya diciptakan daripada Muhammad. Dan ini baru sebatas cerita Muhammad. Nah, kalau kita coba naik sedikit saja dimensi cerita ini, tentu kita akan bertemu dengan kisah di mana itu suatu masa yang belum disebut dengan masa. Kenapa dikatakan belum disebut dengan masa? Karena pada waktu itu bulan belum diciptakan, matahari belum diciptakan, alam semesta juga belum diciptakan. Yang ada pada waktu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya. Nah, waktu itu Allah menyatakan pada dirinya sendiri, kuntu khanzan mufiya fa ahbabtu khalaqa khalqi fabi ta'rafuni. Artinya, aku adalah bendahara yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Makanya aku jadikan makhluk. Denganku, dia mengenalku. Nah, dari sini kita temukan era yang tiga. Atau masa yang tiga. Pertama, masa la ilaha illallah. Masa tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dia yang satu-satunya. Jadi pada waktu itu kalau ada zat, kalau ada sifat, kalau ada nama, kalau ada wujud daripada perbuatan, hanya satu saja, yaitu Allah. Allah lah dianya. Nah, oleh karena Allah ingin dikenal, maka Allah jadikanlah makhluk. Cara Allah menjadikan makhluk adalah dengan cara mewujudkan, membangkitkan sifat yang ada pada dirinya. Sebagaimana yang saya katakan, Allah itu zat, Allah itu sifat,
Allah itu asma atau nama, Allah itu adalah perbuatan atau if'al. Maka dia wujudkanlah, dia bangkitkanlah sifatnya. Itulah dia Muhammad. Kalau tadi eranya adalah la ilaha illallah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan atau if'al. Kecuali Allah lah dianya. Nah, dengan adanya Allah membangkitkan sifatnya, yaitu Muhammad, maka tidak lagi la ilaha illallah saja, melainkan telah menjadi dua dianya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu dia. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Kalau tadi wujud itu nyata pada Allah semata-mata. Nah, kalau di masa yang kedua ini, karena sudah ada Muhammad, maka saat itu, masa itu berubah. Yaitu tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Tetapi Allah tidak nyata. Melainkan Allah menyatakan dirinya pada sifatnya, yaitu Muhammad. Maka sejak itu berlakulah apa yang disebut dengan Amim, yaitu Allah dan Muhammad. Alif Lam Mim. Alif Lam itu Allah, Mim itu Muhammad. Alhamdu. Alif Lam itu Allah, Hamdu itu Muhammad. Waktu itu mulai berlaku. Siapa yang menyatakan itu? Bukan saya, tetapi Allah dan Rasul yang menyatakan itu. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah tadi pada hadis Qudsi. Aku adalah bendahara yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Maka aku jadikanlah makhluk denganku. Mereka mengenalku. Maka masuklah ke era yang ketiga. Era di mana Allah menjadikan makhluk. Bermula dari siapa? Bermula daripada Muhammad. Sang sifat tadi. Untuk melahirkan nama-nama. Karena strukturnya adalah zat, sifat, nama, if'al. Kalau zat sudah nyata di era yang pertama. Di era yang kedua, sifat pun nyata. Makanya zat tidak nyata lagi, melainkan dia nyata pada sifatnya. Nah, kini Allah dan Muhammad hendak menjadikan asma ataupun nama-nama. Untuk apa? Ya untuk mengenalku, kata Allah. Denganku, dia mengenalku. Siapa yang denganku? Yang denganku adalah Muhammad. Artinya dengan Muhammad, mereka mengenal aku. Nah, maka berkatalah Allah dalam sebuah hadis Qudsi. Apa kata Allah? Yang kata ini disampaikan oleh Rasulullah. Khalaqtal asya li ajlika. Wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu ini, hai Muhammad, daripada engkau. Aku jadikan engkau daripada aku. Jelas kalimatnya itu, saudara. Itu hadis Qudsi atau hadis Kudus. Jadi Allah jadikan segala sesuatu itu daripada Muhammad, dan Allah jadikan Muhammad daripada Allah dengan cara membangkitkan sifat tadi. Makanya dikunci oleh Allah dengan kalimah laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad,
kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatu. Begitu juga, kalau bukan daripada engkau hai Muhammad, kalau bukan daripada engkau hai Muhammad, kalau bukan daripada engkau hai Muhammad, tidak akan terjadi segala sesuatu. Maka jelaslah, Muhammad itu asal daripada segala sesuatu yang ada, yang hari ini kita ketahui. Makanya berkata Muhammad dalam bentuk kata menurun. Anna minallah wal mi'minun minni. Aku daripada Allah, sedangkan yang percaya kepada Allah dan aku, dia dijadikan daripada aku. Anna minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, si mukmin itu berasal daripada aku. Lalu apa dan siapa mukmin ini? Nah, mukmin ini adalah satu daripada 4 yang sudah Allah ciptakan daripada Muhammad. Dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang, 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Satu adalah bumi yang diberkati. Itu yang pertama kali Allah jadikan, yang berasal daripada Muhammad. Bumi yang diberkati. Yang kita kenal dalam surat Ali Imran 96, nama bumi itulah negeri Bakkah. Yang kedua yang Allah jadikan daripada Muhammad, yaitu aras di bumi tadi. Aras itu dalam bahasa lainnya Baitullah atau Baitul Atiq. Ada 13 nama-namanya. Yang ketiga yang Allah jadikan daripada Muhammad adalah sorga neraka. Sorga neraka. Jadi sorga ini dalam bentuk sebuah negeri yang indah, menyenangkan, dan membahagiakan. Neraka, suatu negeri yang merah, yang ganas mencekam dan menyiksakan. Kalau pada diri kita hari ini, sorga neraka itulah rasa diri kita. Ada rasa bahagia, ada rasa duka, ada rasa sakit, ada rasa senang, ada rasa benar, ada rasa salah. Tinggal kita mau pilih, mau yang bahagia atau yang derita. Rasa itu ada di sini, saudara. Nah, yang keempat, ini yang dikatakan tadi, anna minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, si mukmin itu daripada aku. Itulah Nur Muhammad. Waktu itu dia bernama dengan Nur Muhammad atau Nur. Sedangkan Muhammad itulah nurnya Allah. Allah adalah Maha Nur. Nah, waktu itu dia bernama Nur Muhammad. Kapan dia bernama mukmin? Kejadiannya adalah seketika berada dia di dalam Baitullah hakikat. Nah, saya tidak pernah meninggalkan surat Ali Imran ayat 96 ini dalam semua ceramah-ceramah saya. Karena ini cerita asal, cerita usul. Di mana di situ Allah berfirman, Rasul yang menyampaikan firman itu kepada sahabat, yang bunyinya, Inna awala baiti wudi alidnasi lalazi bi Bakkah mubarakah wahudalil alamin. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandalah kaulu kana aminah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Kalau rumah yang pertama kali artinya belum ada rumah sebelum itu, saudara. Aku yang membuatnya, kata Allah. Tapi kata itu Rasul yang menyampaikan kepada sahabat. Bisa kita pahami.
Rumah itu diberkati. Petunjuk bagi alam semesta. Di dalamnya terdapat ayat-ayat. Satu di antara ayat adalah Maqam Ibrahim. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu, aman sentausalah dia. Dari azab neraka, dari gangguan iblis, dan daripada kejahatan diri kita masing-masing. Kalau di dalam rumah itu. Apa itu makna yang diberkati? Artinya negeri itu, rumah itu, tidak ada hawa nafsu, tidak ada dunia dan setan di dalamnya. Karena momentumnya belum sampai kepada hawa nafsu dunia setan. Karena alam semesta yang lainnya belum dijadikan waktu itu. Makanya dikatakan itu bumi yang diberkati, rumah yang diberkati, negeri yang diberkati. Kemudian hudalil alamin, petunjuk bagi alam semesta. Nanti seketika alam semesta dijadikan, langit dijadikan, bumi dijadikan, isinya dijadikan, termasuk tubuh kita. Dalam tubuh itu ada ruh bernama insan. Kalau dia mau minta petunjuk, dia harus datang ke rumah itu. Apakah ruh saja akan minta petunjuk ke rumah itu? Tidak. Langit, bumi, beserta isinya. Mereka juga nanti akan minta petunjuk kepada dia yang ada dalam rumah itu. Bagaimana kisahnya ini? Nanti akan ketemu kisahnya. Akan saya ceritakan. Yang pasti adalah kenapa rumah itu menjadi tempat isi alam minta petunjuk. Rumah itu hanya alamat saja, saudara. Tetapi di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Siapa dia? Dia itulah asal muasal daripada segala-galanya. Yang daripadanya dijadikan alam semesta. Dialah wujud serta Allah. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Muhammad. Keterangan ini bisa kita temukan pada surat As-Saff ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah. Dia itu Allah mengutus Rasul. Jadi Rasul ini Allah yang mengutus. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama tidak ada pada Allah, ada pada Rasul. Sebenarnya petunjuk dan agama ada pada Allah, tetapi Allah nyata pada Rasul, maka otomatis petunjuk dan agama itu ada pada Rasul. Nah, itulah sebabnya kenapa alam semesta beserta isinya meminta petunjuk kepada beliau di dalam rumah itu. Nah, disitulah beliau Muhammad tadi menjadi tuan rumah. Tuan rumah itu bahasa Indonesia. Dialihbahasakan oleh orang Portugis Tuhan rumah. Karena Tuhan itu bagi orang Portugis adalah orang besar. Orang hebat, orang kenamaan, orang yang diakui oleh Allah sebagai khalifah. Sebagai maha. Diganti oleh orang Portugis Tuhan. Kalau dalam bahasa Arabnya, Rob atau Robbi. Nah, di dalam rumah itu adalah beliau. Di dalam rumah itu juga ada Maqam Ibrahim. Di dalam rumah itu juga ada ayat-ayat sesuai ungkapan surat Ali Imran ayat 96 tadi.
fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Di dalam rumah itu, selain dia yang membawa petunjuk dan agama, ada ayat-ayat. Di antara ayat adalah maqam Ibrahim. Artinya ada maqam rasul-rasul yang lain. Ada maqam nabi-nabi yang lain. Ada maqam para wali-wali yang lain. Ada maqam kita juga di situ. Hanya saja Ibrahim dengan Rasul dan Nabi-Nabi, para wali dan kita itu berbeda makomnya. Berbeda saudara. Apa bedanya? Ibrahim terletak di depan. Rasul, Nabi, para wali dan kita ada di belakang beliau. Artinya Ibrahim adalah imam, kita adalah makmum. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah pada surat Al-Baqarah ayat 124 dan 25. Di situ dijelaskan. Wa izibtala rabbuhu bikalimati fa'atamahunna. Qala inni ja'iluka imam malinnas. Jadi di situ dikatakan wajib tala Ibrahim rabbahu. Dan ingatlah seketika Allah atau Tuhan memberikan ujian kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat. Fa'atamahunna. Ibrahim bisa menyelesaikan. Maka Allah berkata kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau imam bagi semua manusia. Kalau manusia itu kan tubuh badan jasad. Pada waktu itu belum ada. Tetapi ada bagian daripada manusia itu ruh. Atau ayat yang dia ada dalam rumah itu saudara. Itu makanya Ibrahim terletak di depan, kita di belakang. Lah kalau Ibrahim itu imam, kita siapa? Ya kita makmum. Tetapi baik Ibrahim, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, para wali kita. Yang pada waktu itu adalah bentuknya adalah nur. Dia belum laki-laki, dia belum perempuan. Dia belum tua, dia belum muda. Dia belum disebut macam-macam makhluk. Belum. Masih nur saja. Sewaktu itu dia bernama ayat. Makanya dikatakan fihi ayatu. Di dalamnya adalah ayat. Nah, pengertian ayat di sini adalah nurnya Muhammad, saudara. Nurnya Muhammad yang belum dibagi-bagi kepada bagian-bagian tertentu. Dia masih netral. Dia masih netral. Belum dia bertubuh dengan cahaya yang disebut dengan malaikat. Belum. Belum dia bertubuh dengan tanah yang disebut dengan Adam. Belum. Belum dia disebut dengan jin yang bertubuhkan dengan api. Belum. Waktu itu belum bernama apa-apa. Belum. Dia adalah nur. Nah, di dalam rumah inilah nanti dia akan berubah nama menjadi Al-Mu'min. Bagaimana dia bisa bernama dengan nama Al-Mu'min? Itulah kisahnya. Yang Allah dan Rasul ungkapkan pada surat Al-A'raf ayat 172. Wa is'agaza rabbuka min bani Adam. Min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Antakulu yawmal qiyamah inakun an hazal ghafilin. Ingatlah kata Allah. Tetapi Rasul yang menyampaikan kepada sahabat. Seketika Tuhanmu mengeluarkan semua ruh anak Adam. Dan mengangkat saksi atas diri mereka masing-masing.
Waktu itu Allah mengangkat nama Adam dan anak Adam. Ini sebuah kekhususan. Kalau kita berbicara umumnya, waktu itu belum ada istilah anak Adam. Nur semuanya. Tapi untuk memudahkan paham sebagai sistematis ajaran Allah dan Rasul, maka dikhususkanlah seakan-akan itu hanya ruh anak Adam. Atau nur yang bakal jadi ruh anak Adam. Padahal lebih daripada itu, saudara. Lebih daripada itu. Nah, waktu itu berkatalah wujud serta Allah atau Muhammad ini. Apa yang dia katakan kepada semua nur yang ada di depannya? Yang dia katakan adalah, alastu birabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kalau Allah jelas Tuhan. Pada waktu itu Allah jelas Tuhan. Nah, Muhammad berkata, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua nur tadi, semua cikal bakal roh tadi berkata, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Dan kami menyaksikan. Maka semuanya sujud. Dipimpin oleh Ibrahim sebagai imam. Di dalam sujud mereka berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Itu kami saksikan. Itu kami saksikan. Namun yang nyata bagi kami dalam persaksian itu, baik yang terlihat ataupun yang terdengar, tidak Allah, melainkan utusannya, bernama dia dengan nama Muhammad. Dialah yang mengatakan alastu birabbikum, saudara. Semua nur itu sujud kepada Allah, tapi tidak nyata Allah, melainkan Muhammad itu yang mereka sujudi. Dan bahasa ini adalah bahasa yang meringankan pemikiran, mempermudah pemahaman. Kenapa saya katakan sedemikian? Allah nur, Allah cahaya. Muhammad nur, Muhammad cahaya. Dan yang datang daripada Muhammad adalah nur. Yaitu kita, juga cahaya pada waktu itu. Bagaimanakah cahaya itu bisa bersuara, berkata, berucap? Sedangkan tubuh badan jasadnya belum ada. Bibir lidahnya belum ada. Tidak bisa. Tetapi di dalam ayat ini dijelaskan dia berkata, bersuara, berucap. Nah, inilah sebuah metode Allah dan Rasul untuk mempermudah kita memahaminya. Intinya, nur itu menyatakan rasa itu. Semua nur tadi bersujud. Bagaimana mungkin dia bersujud, tubuh badan jasadnya belum ada. Dia adalah nur. Bahkan tempat sujudnya atau Masjidil Haramnya waktu itu juga nur. Tidak bisa dijelaskan menurut akal fikir kita hari ini. Makanya Allah dan Rasul menyatakan dalam bentuk bahasa kita hari ini. Mereka berkata, benar kami menyaksikan. Kemudian mereka bersujud menyatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua itu adalah wujud pemudahan. Wujud meringankan pemahaman kita agar kita tidak susah di dalam memikirkannya. Padahal sejatinya adalah nur itu sendiri yang melihat nur. Di tempat nur juga Allah lah nur.
Itu yang disebut dengan nur ala nur. Nur diliputi nur. Nur dilindungi nur. Nur. Cahaya. Nah, disinilah cahaya tadi bernama dengan nama mukmin. Di sini. Karena dia percaya kepada Allah yang nyata pada Muhammad. Maka mereka bernama dengan nama mukmin atau orang yang percaya kepada Tuhan yang nyata dianya pada Muhammad. Kembali saya katakan, waktu itu belum dibagi-bagi. Belum. Masih nur tok. Hanya satu-satunya nur. Nah, dari sini nanti baru Allah menjadikan alam semesta. Yang nyata penciptaan itu Muhammad yang melakukannya, saudara. Makanya pada surat Luqman ayat 25 dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaqulunallah qul lilhamdulillahi bal hum katsirun la ya'lamun. Apa artinya? Apa maknanya? Kalau ditanyakan kepada mereka di sini maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ini kejadian ini ketika di bumi, saudara. Karena mereka menganggap kajian Muhammad itu cetek, dangkal. Sahabat terganggu oleh karena ucapan mereka seperti itu. Akhirnya melapor kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya biar sajalah, enggak apa-apa. Tapi sahabat tidak puas. Maka Rasul memerintahkan kepada sahabat, datangi mereka. Tanyakan kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti nanti mereka mengatakan Allah. Lalu sahabat menyambut, bukankah itu benar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak usah dibantah dulu. Pergilah dulu ke sana, nanti saya jelaskan. Makanya mereka bertanya kepada kaum ahli kitab, Yahudi Nasrani pada waktu itu. Termasuk orang Majusi, penyembah api. Jika kamu memang benar, jawablah pertanyaan kami, kata para sahabat. Apa kata ahli kitab? Silakan. Apa yang Anda akan tanyakan kepada kami? Nah, ditanyakanlah itu. Siapakah pencipta langit dan bumi? Jika kamu tahu. Nah, mendengar ungkapan ini maka tertawalah semua mereka. Hahaha. Karena itu pertanyaan lucu. Masa pencipta langit dan bumi saja mereka tidak tahu, orang Islam ini, kaumnya Muhammad ini, masa tidak tahu? Kok nanya itu kepada kami? Kata para ahli kitab. Akhirnya mereka menjawab. Bayi saja bisa menjawab ini. Pencipta langit dan bumi adalah Allah. Singkat cerita, sahabat pun kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, benar kata engkau. Mereka mengatakan Allah lah pencipta langit dan bumi. Maka Rasulullah tersenyum. Saat itu juga Allah itu menyatakan perintahnya kepada Muhammad, kepada Rasulullah itu sendiri. Apa kata beliau? Kul, katakan hai Muhammad. Sampaikan hai Muhammad. Buka rahasianya hai Muhammad. Artinya pada waktu itu beliau membuka rahasia itu. Yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia itu bagi Allah. Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Beliau itu bagi Allah. Tidak nyata Allah, melainkan nyata pada beliau. Tidak nyata penciptaan Allah, melainkan nyata pada penciptaan beliau. Pada waktu itu dia mengatakan dirinya lah pencipta langit dan bumi, saudara. Balhum katsirun la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia ini, mereka itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang paham. Mengapa? Karena mereka memandang Muhammad itu dalam dimensi manusia. Mindset pemikiran itu mindsetnya manusia.
yang sudah hidup di bawah langit dan di atas bumi. Ingin pula memahami tentang itu, tidak nyambung. Makanya saya katakan bahwa Muhammad itu punya nama Alif, Amim, Alif Lamim, Hamdu, Alhamdulillah, Ahmad. Dan banyak lagi nama-nama lain. Dan tidak bisa kita memahami beliau seketika bernama Ahmad kalau kita menggunakan mindset pemikiran seketika beliau bernama dengan nama Muhammad. Tidak bisa kita pahami itu. Kita cuma dapat berita daripada Isa ibnu Maryam dalam surah As-Saf ayat 7. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul bagi kalian semua, menjelaskan akan datang sesudahku seorang Rasul bernama dengan nama Ahmad. Isa kan paham dengan Ahmad ini. Karena Isa pernah hidup di era itu dan beliau masih ingat. Makanya beliau menyampaikan kepada Bani Israel pada waktu itu. Kalau kita lupa. Nah, kalau kita bercerita tentang Ahmad, dimensi kita berada pada dimensi Muhammad, tidak nyambung. Makanya kita harus naik ke dimensi Ahmad. Disitulah kita akan melihat betapa Muhammad adalah guru besar daripada semua rasul-rasul dan para nabi, wali termasuk kita. Beliaulah guru besarnya. Karena di tangannya ada petunjuk, di tangannya ada agama. Makanya beliau datang kepada alam semesta sebagai guru besar, saudara. Dalam bahasa Arab, guru besar itu disebut dengan Sayyidul Mursalin. Syekhnya, guru besarnya para rasul dan nabi-nabi dan para wali termasuk kita. Itu Sayyidul Mursalin. Nah, ini kejadiannya di dimensi Ahmad. Lah kalau di atasnya lagi, itulah Alhamdulillah tadi. Itulah Alhamdulillah tadi. Di situ kita temukan bahwa beliaulah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Kenapa seperti itu? Itulah kenyataannya. Makanya beliau adalah rahmatan lil alamin. Rahmat, penebar kasih sayang bagi alam semesta. Karena dari beliaulah dijadikan alam semesta ini, saudara. Itu maksudnya. Nah, sejak itu Nur Muhammad tadi dia berubah nama menjadi mukmin. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sekaligus nanti dia akan menjadi tanda bagi keberadaan Allah dan Muhammad. Dalam bahasa Arabnya akan menjadi ayat. Kapan? Seketika dia sudah menjelma pada tubuh-tubuh, pada badan-badan, pada casing-casing. Yang nanti akan banyak kita temukan dalam kitab Quran ini, saudara. Kata-kata ayat itu. Ternyata ayat bukan tulisan ini, saudara. Bukan. Ayat itu menunjukkan kepada nur tadi yang sudah bernama mukmin, yang sudah berada pada casing mereka masing-masing. Itu ayat namanya, yaitu tanda Allah dan Rasul yang menjadi pemikiran bagi akal kita masing-masing untuk kita pelajari. Itu. Nah, dari Baitullah inilah Nur Muhammad tadi yang sudah bernama dengan nama mukmin diberi casing atau tubuh atau fisik masing-masing. Pertama kali Allah jadikan, Rasul jadikan kaum malaikat. Casingnya adalah cahaya juga. Itu yang pertama kali dijadikan. Itulah rombongan Jibril, Mikail, Israel, Israfil, dan seterusnya. Nur tadi diambil, casingnya, badannya adalah cahaya juga. Kenapa mereka terdahulu? Karena mereka adalah petugas-petugas Allah dan Rasul untuk menjadikan makhluk-makhluk yang lainnya sebagai tempat titah Allah dan Rasul kepada mereka untuk mewujudkan segala sesuatu yang ada dalam semesta nantinya. Nah,
Kemudian dijadikanlah bangsa jin. Jadi Nur Muhammad tadi diambil, dimasukkan ke dalam tubuh, yang tubuhnya terbuat dari api. Tubuhnya terbuat dari api. Itulah bangsa jin yang disebut dengan Azizal bin Janu itu. Kemudian Nur Muhammad tadi dimasukkan ke dalam casing yang terbuat dari tanah. Itulah dia Adam. Jadi malaikat Adam, Azizal bin Janu atau jin tadi, isi dalamnya sama. Nur Muhammad, namanya satu yaitu mukmin. Sama. Tetapi tabiatnya berbeda. Karakternya berbeda. Yang membedakan mereka adalah casing tadi. Itu penyebabnya. Malaikat sifatnya seperti itu karena tubuhnya terbuat dari cahaya. Adam sifatnya begitu karena tubuhnya terbuat dari tanah. Jin sifatnya begitu karena tubuhnya terbuat daripada api. Jadi casing tadi menjadikan sebab kenapa watak dan karakter mereka itu tidak sama. Padahal asalnya adalah sama. Nah, nanti kita turun lagi pada dimensi yang kedua. Yaitu angin, air, tanah, api. Jadi Nur tadi dimasukkan ke dalam angin sebagai fisiknya. Bernamalah dia dengan nama Roh Rehan. Nur tadi diambil, dimasukkan kepada air sebagai fisiknya, bernamalah dia Roh Rahmani. Nur tadi diambil, ya, dijadikan tanah sebagai fisiknya pada dimensi yang kedua ini, bernamalah dia Roh Jasmani. Nur tadi diambil, dimasukkan pada fisiknya yang terbuat dari api pada dimensi yang kedua ini, bernamalah dia Roh Edafi. Maka Roh Rahmani, Roh Rehan, Roh Jasmani, Roh Idafi disatukan. Nah, dari sinilah tercipta langit dan bumi beserta isi-isinya, termasuk tubuh badan jasad kita. Dan jangan lupa, isi dalam mereka itu sama dengan isi dalam yang ada pada kita. Yang sekarang dia bernama insan, yang tadi dia bernama ruh, yang tadi dia bernama mukmin, yang tadi dia bernama Nur Muhammad. Sama isinya. Dan jangan lupa, perbedaan bentuk dan rupa serta asal daripada fisiknya menjadikan karakter dan bawaan mereka tidak sama. Padahal mereka tadi adalah satu adanya. Nah, disinilah nanti kita akan bertemu dengan hewan tadi, saudaraku. Sebagai tema pembicaraan kita kan hewan tadi. Ternyata dia tidak berbeda dengan kita. Asalnya adalah Nur Muhammad, mukmin. Nanti dia akan bernama roh seketika ditiupkan kepada casingnya masing-masing. Setelah dia berada dalam tubuh itu, dia bernama ayat menandakan keberadaan Allah dan Rasul. Tetapi nama mereka sudah berbeda-beda. Ada yang namanya malaikat, ada yang namanya manusia, jin, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan-hewanan, laut, sungai, danau, apalagi. Semua isinya adalah sama dengan kita, saudaraku, sama dengan kita. Ah, itu ceritanya. Nah, oleh karena kita ingin berbicara tentang hewan, maka saya buka kisah ini terlebih dahulu biar kita paham bahwa siapapun yang dijadikan dari alam semesta ini, semuanya berasal daripada Muhammad. Begini kisahnya, sudah saya jelaskan. Makanya di sini saya buat tulisan, jangan sampai saya ragu menyampaikan, jangan sampai nanti saudara-saudara lengah dalam mencari data-datanya. Nah, jelas bahwa Allah, Muhammad, dan kita. Dan kita tadi adalah nurnya Muhammad, Muhammad adalah nurnya Allah. Allah Maha Nur. Yaitu umat yang satu. Maka di sini ada dijelaskan pada surat Al-Anbiya, surat nomor 21 ayat 92. Apa bunyi informasi daripada Allah dan Rasul? Bunyinya begini.
Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni. Ini data yang menunjukkan bahwa kita adalah satu, saudara. Apa maksudnya? Sesungguhnya ini adalah umat kamu. Nah, Allah berkata kepada Muhammad. Muhammad berkata kepada kita. Yaitu umat yang satu. Dan aku adalah Tuhan kamu. Maka mengabdilah kepada aku. Kata Allah. Tapi Muhammad yang menyampaikan. Kepada siapa? Kepada semua nur yang telah menjadi ruh. Ruh yang telah menjelma menjadi ayat bagi setiap tubuh mereka masing-masing. Jadi jelas surat Al-Anbiya atau surat nomor 21 ini menunjukkan yang ayat 92 mengatakan bahwa kita umat yang satu. Itu ceritanya. Kenapa dikatakan umat? Karena Umi tadi ibunya kita, asalnya kita. Jadi Muhammad ini seketika dia menjadi asal muasal segala sesuatu, dia disebut Umi. Asal muasal segala sesuatu. Dia dikatakan Ummi. Muhammad Nabiul Ummi. Tetapi seketika dia menjadi pelindung, dia menjadi pendidik, pelatih, sekaligus dia menjadi asal. Dia juga dikatakan Bapak. Jadi antara Umi dan Bapak itu hanya berbeda nama, tapi orangnya itu-itu juga. Seketika dia menjadi asal, melindungi, membagi, mengarahkan, menata, dia adalah Bapak. Seketika dia mengayomi, mendidik, dan juga termasuk yang melahirkan, dia dikatakan Umi. Nah, kata Bapak ini kita temukan pada hadis beliau yang mengatakan, Ana abaul arwah. Aku adalah Bapak semua ruh. Bapak semua nur. Bapak semua mukmin. Akulah dianya. Sedangkan Adam Bapak semua tubuh. Dia bercerita tentang masalah manusia. Tidak dia bercerita masalah lain waktu itu. Spesifik. Maka dikuncilah oleh Allah dan Rasul pada surat yang berbunyi. Wa walidi wa ma walad. Demi bapak dan demi anaknya. Itu ada pada surat Al-Balad, saudara. Jadi cerita ini bukan neko-neko, bukan karangan-karangan biasa. Tidak ada. Real adanya. Nah, masuk kita kepada hewan tadi. Saya katakan bahwa hewan itu termasuk umat yang satu dengan kita. Ceritanya sudah jelas. Jelas. Bahkan bukan hanya hewan. Langit dan bumi beserta isinya juga bagian pada umat yang satu tadi. Nah, ini saya bacakan ayatnya. Surat Asy-Syura, surat nomor 42, ayat 29. Dikatakan di situ, wa min ayatihi khalqus samawati wal arda wa ma batsa fihima min dabbatil wa huwa ala jam'ihim iza matsa'a qadir. Apa terjemahannya? Dan sebagian daripada ayat-ayatnya. Ingat, seketika dia Nur tadi menyaksikan Allah dan Rasul namanya mukmin, Nur tadi seketika ditiupkan ke dalam tubuhnya masing-masing dia bernama ayat. Ternyata dikatakan dan sebagian daripada ayat, tidak semua ayat. Ayat itu ada yang menjadi Jibril atau malaikat. Ada ayat itu menjadi Adam, ada yang menjadi jin, ya. Nah, sebagiannya itu adalah dan sebagian daripada ayat-ayatnya diciptakan menjadi langit, menciptakan jadi bumi. Jadi langit dan bumi, langit yang 7, bumi yang 7, isi dalamnya sama dengan kita, ayat juga. Mukmin juga.
Nur juga. Seketika dia ditiupkan kepada benda-bendanya, fisik-fisiknya, dia bernama ruh. Begitu saudara. Maka sambungan ayat tadi adalah, dan menjadikan makhluk pada kedua-duanya, yaitu berupa hewan-hewanan dan sebagainya tadi. Jadi langit itu adalah ayat, bumi juga adalah ayat, dan menjadikan makhluk di antara kedua-duanya, termasuk hewan juga ayat, yang di dalamnya sama dengan kita. Dan ia maha kuasa mempertemukan kedua kelompok makhluk itu jika ia kehendaki. Artinya ada makhluk di langit, ada makhluk di bumi. Jika Allah menghendaki, dia bisa mempertemukan mereka itu. Ini sebuah misteri yang dibukakan, saudara. 7 langit ada penduduknya, 7 bumi ada penduduknya. Yang 7 bumi saja belum ketemu dengan kita. Bumi yang mana itu? Konolah 7 langit. Tapi Allah mengatakan, Rasul mengatakan ada penduduknya, ada makhluk di dalamnya, dan dia kuasa mempertemukannya. Makanya dalam surat Al-Jin saya jelaskan dahulu bahwa telah datang sekelompok jin kepada Muhammad, dan dia mengaji, mempelajari kajian. Sebelum itu mereka melihat Muhammad mengajarkan kajian kepada sahabat. Apa kata sekelompok jin tadi kepada kawan-kawannya? Hei teman-temanku, sungguh aku telah menemukan seseorang yang mengajarkan kajian sama dengan kajian Musa. Waktu dulu kita pernah belajar dengannya. Nah, saat itu dia belum kenal siapa Muhammad ini. Makanya mereka berbondong-bondong mendatangi Muhammad untuk belajar kaji. Diajarkan. Nah, mereka kaget seketika Muhammad berkata, hari ini kalian belajar di bumi. Di bumi insan, di bumi manusia. Besok aku akan datang kepada tempat-tempat kalian masing-masing. Mereka kaget. Ternyata Muhammad sudah pergi ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bukan hanya di bawah langit nomor 1, saudara. Ke bumi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bukan di bumi yang ke-1 saja, saudara. Makanya beliau memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Itu maksudnya. Makanya dikatakan walillahi ma fis samawati wal ardi. Bagi Allah itu ada di langit, bagi Allah itu ada di bumi. Siapa yang bagi Allah, saudara? Siapa? Dengarkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu adalah bagian Allah. Dia itu bagi Allah dipertuhan, dipertuang agung atas alam semesta. Itu maksudnya. Jadi yang bagi Allah itu adalah Muhammad. Dipertuang agung kata orang Malaysia. Dipertuhan agung kata orang Indonesia. Tetapi kita pula yang mengatakan Tuhan itu hanya Allah. Padahal Allah itu tidak Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu adalah wujud serta Allah. Tuh, siapa mengatakan itu? Ya bukan saya. Bukan saya. Allah dan Rasul mengatakan kata itu. Coba Anda perhatikan. Qul huwa Allah ahad. Kan jelas. Katakanlah dia. Allah satu dianya. Katakanlah hai Muhammad. Sampaikan hai Muhammad. Buka rahasianya Muhammad. Dia, Allah, satu adanya. Satu dia dengan Allah. Tidak bisa dibedakan. Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata. Mereka nyata pada beliau yang dengan Allah tadi. Dia satu dengan Allah. Tidak pula bisa dipisahkan. Karena Allah adalah zat, dia adalah sifat. Allah tidak nyata. Dia adalah tempat nyatanya Allah. Makanya kita bisa mendengar, melihat keberadaannya di bumi hari ini. Kalau kita hidup di era dia waktu itu. Dia satu dengan Allah. Tidak pula boleh disamakan. Begitu pemahaman saudara. Lalu kalimat tadi bagaimana itu, Pak Abu Fikri?
Allah sendiri mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Bagaimana? Ya, lihatlah ayat kursi. Ayat yang diajarkan oleh iblis kepada Abi Hurairah. Seketika Abi Hurairah itu menjaga makanan zakat. Yang macam-macam isinya, ada gandum, ada kurma, ada apa lagi itu? Macam-macam. Ada uang juga, ada emas juga, ada perak juga. Nah, pada malam itu, Abi Hurairah kan menjaga tempat malnya atau baitul malnya Rasulullah. Yang isinya adalah benda-benda zakat. Di antaranya kurma. Nah, pada malam hari itu tiba-tiba ada seseorang mengendap-endap. Mengintip-ngintip. Dan mengambil kurma itu tadi. Ditangkap loh Abi Hurairah. Dipegang tangannya kuat-kuat. Engkau mencuri. Engkau akan kubawa ke hadapan Rasulullah. Maka orang itu menghibah-hibah saudaraku. Menghibah-hibah. Jangan dibawa saya. Jangan dibawa saya kepada Muhammad. Nanti aku dipotong tangan karena aku mencuri. Makanan ini adalah untuk anak istriku. Kami kelaparan malam hari ini saudara. Tolonglah. Maka tersentuhlah Abi Hurairah. Seketika tersentuh. Maka Abi Hurairah pun melepaskannya. Nah, besok pagi Abi Hurairah melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, malam tadi telah datang kepadaku orang yang tidak dikenal. Dia mencuri kurma, aku tangkap. Lalu kata Rasulullah apa? Apa yang dia bilang kepada engkau, hai Abi Hurairah? Dia minta tolong jangan dilepaskan. Jangan diserahkan aku kepada Muhammad. Lepaskan aku. Karena kami ini lapar, anak istriku lapar. Mohon dilepaskan. Akhirnya aku tersentuh ya Rasulullah. Lalu aku lepaskan dia. Maka Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Nanti malam dia datang lagi. Datang lagi. Nah, Abi Hurairah pengen tahu, benar tak dia datang lagi malam nanti? Ternyata benar saudara. Datang lagi beliau tadi. Ditangkap lagi. Sekali ini aku tidak akan lepaskan kau. Jika engkau tidak memberikan alasan yang tepat. Dia keluarkan alasan. Kemarin aku makan bersama istri dan anak-anakku. Tetapi tetanggaku menangis. Meminta-minta makanan itu. Aku tidak tega. Tidak cukup. Makanya malam ini aku datang lagi untuk mencuri. Wahai Bapak Abi Hurairah. Mendengar ini tersentuh. Hati Abu Hurairah dilepaskan lagi. Nah, besok ditanya oleh Rasulullah. Ya Abu Hurairah, bagaimana tawanmu itu datang lagi kah dia? Iya ya Rasulullah, datang lagi dia. Waduh. Keterlaluan juga dia itu Abu Hurairah. Iya ya Rasulullah, tapi aku tidak tega. Lalu kata Nabi, apa alasannya? Ya kalau malam tadi anak dan istriku kelaparan. Tapi hari ini tetanggaku juga ikut kelaparan. Aku tidak tega, makanya aku bagikan pemberian itu kepada mereka juga. Makanya hari ini aku mencuri lagi Bapak Abi Hurairah. Akhirnya aku lepaskan lagi ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum lagi. Nanti malam dia datang lagi. Kau cek itu. Betulkah itu ya Rasulullah? Ya betul. Nanti malam datang lagi dia. Singkat cerita, datang lagi lah orang tadi mencuri. Nah di sini Abu Hurairah berjanji tidak akan melepaskannya. Apalagi alasannya? Untuk anak istri sudah, untuk tetangga sudah. Ini untuk apa nih yang ketiga nih? Kalau bukan hawa nafsu dunia setannya yang menggerakkan dia untuk mencuri. Dia berjanji tidak akan melepaskannya. Setelah tertangkap, dia mohon kepada Abu Hurairah, tolong jangan ditangkap aku. Tolong jangan diserahkan aku kepada Muhammad. Kalau engkau perkenankan permohonanku, aku akan berikan engkau sesuatu yang hebat.
sesuatu yang luar biasa, senjata. Senjata kerjaan langit, senjata kerjaan bumi. Yang belum pernah diajarkan Muhammad kepada engkau. Wah, belum pernah diajarkan oleh Rasulullah kepadaku. Apa benar ini? Makanya karena Abi Hurairah adalah manusia juga, dia pengen tahu. Maka dia berjanji akan melepaskan. Silakan. Silakan Bapak, apa itu senjata yang menjadikan aku bisa memahami langit dan bumi? Yang belum diajarkan Rasulullah kepada aku. Ya, senjata itulah ayat kursi. Ayatul kursi. Ingat saudaraku, waktu itu surah Al-Baqarah belum ada. Ya, apalagi yang ayat 255 belum ada. Sewaktu Nabi masih hidup, semua catatan wahyu masih di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Nah, artinya belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Nah, konon lagi ayat kursi. Maka waktu itulah orang tersebut berkata kepada Abi Hurairah. Apa kata beliau? Ayatul kursi itu, coba engkau baca, wahai Bapak. Dibacalah oleh Abi Hurairah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tidak Tuhan. Allahu la ilaha. Allah itu tidak Tuhan. Illa huwa, kecuali dia itu Tuhan. Siapa dia? Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang hidup dan yang berdiri. Jadi Tuhan itu dia hidup, Tuhan itu dia berdiri. Tuan Agung itu dia hidup, Tuan Agung itu dia berdiri. Kalau Allah tidak hidup tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri tetapi mendirikan. Maka terbit di pemikiran Abi Hurairah bahwa ini bukan main-main. Lalu Abi Hurairah bertanya kepada bapak itu, siapakah yang kau maksud dengan Tuan Agung tadi? Atau yang dikatakan Tuhan tadi? Ya tentulah dia yang hidup, dia yang berdiri. Dia adalah Rasul, Nabi yang hari ini berserta engkau, wahai Bapak. Dialah pencipta langit, dialah pencipta bumi. Tapi jangan kau pandang itu pada dimensi dia bernama Muhammad. Pandanglah dia pada dimensi dengan namanya masing-masing. Mulai dari alif, amim, alif, lamim, hamdu, alhamdulillah, Ahmad, baru ke Muhammad. Terus, baca terus. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Dia itu tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Maka berkata Abi Hurairah, aku pernah melihat dia mengantuk. Aku pernah melihat dia tidur. Tidak mungkin itu, kata orang tadi. Tidak mungkin, karena dialah penjaga langit, dialah penjaga bumi, dialah mengatur segala sesuatunya. Kalau dia tidur, hancurlah dunia semesta ini. Sampai kepada kalimat yang terakhir itu. Di situ ada kalimat la yasfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada syafaat yang turun kepada siapapun. Tidak ada obat yang turun kepada siapapun kecuali dengan izinnya dia. Syafaat ada di tangannya beliau. Makanya hari ini kita minta agar kita bersolawat kepada beliau agar dapat syafaat daripada beliau. Syafaat itu obat artinya, saudara. Di tangannya syafaat. Tidak akan turun kepada siapapun kecuali izinnya dia. Di akhir ayat, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Tidak ada kesulitan bagi dia
untuk menjaga kedua-duanya. Tidak ada kesulitan. Seketika engkau lihat dia ada sama dengan engkau, bentuk dan rupanya, itulah sebuah sandiwara, itulah skenario. Makanya dia berkata, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali adalah sandiwara belaka. Harus kau pahami itu, wahai Bapak. Menangis Abu Hurairah, saudara. Menangis. Akhirnya dilepaskan. Setelah dilepaskan, besok pagi Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah. Dan ditanya oleh Rasul. Diceritakan ini. Apa kata Rasulullah? Yang ini dia tidak bohong. Benar, ya Abu Hurairah. Sejak itu, taulah Abu Hurairah siapakah Rasulullah itu sebenarnya. Taulah dia. Terbukalah rahasia Muhammad, saudara. Tetapi kata Nabi, jangan dibukakan kepada sembarangan orang. Berikanlah kepada mereka yang biasa mengaji tentang hal ini, saudara. Itu yang saya lakukan saat ini kepada kita semua. Itu. Nah, pada sesi ini cukup ini dulu. Insya Allah nanti akan disambung pada sesi kedua. Dengan tema yang sama. Benarkah hewan itu memiliki akal dan pikiran yang sama dengan kita? Baik saudara, kita tutup sesi pertama ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.